Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Nama saya Dr. Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya adalah konsultan aritmia di Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Siang hari ini kita akan bahas mengenai prosedur elektrofisiologi study dan juga ablasi. Prosedur elektrofisiologi study atau prosedur ablasi dikerjakan pada pasien dengan gangguan aritmia. Gangguan aritmia adalah gangguan irama jantung di mana jantung berdenyut lebih lambat atau lebih cepat dari seharusnya atau denyut jantung menjadi tidak teratur. Pasien dengan aritmia atau gangguan listrik jantung membutuhkan pemeriksaan lebih detail, yaitu berupa elektrofisiologi study. Dengan elektrofisiologi study, kita bisa memeriksa lebih teliti kira-kira gangguan iramanya berasal dari mana, dan kalau diperlukan, kita bisa memperbaiki gangguan irama tersebut dengan proses ablasi. Tindakan elektrofisiologi study dan juga tindakan ablasi adalah tindakan yang hanya menggunakan anestesi lokal saja. Jadi pasien dilakukan tindakan dalam kondisi sadar dan bukan dibius secara umum. Selain itu juga, setelah prosedur ablasi atau setelah tindakan elektrofisiologi dan ablasi, pasien dirawat di ruang biasa dan bukan dirawat di ruang intensif secara khusus seperti ICU. Resiko untuk tindakan elektrofisiologi study dan juga ablasi terhitung ringan karena biasa hanya terkait dengan luka tindakan. Karena tindakan dilakukan di lipat paha sehingga ada kemungkinan resiko untuk pembengkakan atau kemerahan atau kebiruan, tetapi untuk resiko jantung sebenarnya minimal. Sama seperti ketika kita ambil darah atau donor darah, ada resiko juga untuk biru, bengkak, dan merah pada luka tindakan. Setelah ini, mari kita saksikan bagaimana prosedur elektrofisiologi study dan ablasi dikerjakan. Tindakan elektrofisiologi study dan juga tindakan ablasi biasa kita kerjakan di ruang kateterisasi jantung. Ini adalah beberapa monitor dan alat yang kita gunakan dalam ruang kateterisasi untuk melakukan pemeriksaan listrik jantung. Setelah pasien dilakukan preparasi atau dipersiapkan, kemudian alat-alat yang digunakan dalam tindakan ini juga akan dilakukan persiapan. Ada beberapa alat yang kita gunakan di sini untuk melakukan tindakan elektrofisiologi study dan juga tindakan ablasi. Prosedur pertama yang akan kita lakukan adalah kita lakukan pembiusan lokal. Pembiusan dilakukan di daerah lipat paha, biasanya di daerah lipat paha sebelah kanan. Jadi pasien akan diberikan obat anestesi supaya mengurangi rasa nyeri ketika akan dilakukan pemasangan infus di daerah lipat paha. Setelah dilakukan pemasangan infus di lipat paha pasien sebelah kanan, kemudian infus ini atau saluran ini akan menjadi akses kita sebagai jalan untuk kateter masuk ke dalam ruang jantung. Beberapa kateter biasanya nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, atau bahkan bisa 4, lalu akan diteruskan lewat infus yang telah dipasang di lipat paha sebelah kanan menuju ke ruang jantung. Kateter-kateter ini akan diletakkan di dalam ruang jantung, kemudian kateter ini akan memberikan informasi sinyal listrik yang didapatkan lewat ujung kateter, yang akan kita monitor lewat monitor untuk memantau kira-kira ada kelainan listrik jantung di daerah mana. Dengan kateter-kateter yang diletakkan di dalam ruang jantung, kita dapat memperoleh informasi yang detail mengenai kondisi listrik jantung. Dengan beberapa manuver yang kita lakukan, kita bisa mengetahui kira-kira kelainan irama jantung atau aritmianya itu berasal dari mana. Apakah ada fokus ektopik atau fokus yang tidak normal, ataukah memang ada jalur tambahan di dalam ruang jantung. Setelah kita mengetahui lokasi aritmia berasal dari sebelah mana, kemudian dengan kateter ablasi, kita akan memberikan gelombang panas berupa gelombang radio untuk memperbaiki kondisi aritmia ini supaya tidak muncul kembali. Tindakan prosedur ablasi ini bisa dikerjakan dengan dua teknik, yaitu teknik pertama secara konvensional atau 2D, bisa juga dengan teknik 3 dimensi. Dengan teknik 3 dimensi, kita bisa mendapatkan gambaran jantung secara lebih lengkap, sehingga kita
bisa melakukan tindakan dengan lebih baik dan tingkat akurasi yang lebih baik. Tindakan ablasi tidak akan meninggalkan benda apapun di dalam ruang jantung, sehingga setelah prosedur ablasi dikerjakan, semua kateter akan dikeluarkan kembali dari jantung, dan kemudian selang infus yang ditanam di lipat paha sebelumnya juga akan dicabut. Setelah itu, pasien akan dirawat di ruang biasa. Setelah prosedur ablasi, pasien cukup dirawat 1-2 hari saja di rumah sakit. Kemudian setelah itu, pasien boleh pulang dan beraktivitas seperti biasa, bahkan lebih dari 90% tidak membutuhkan obat lagi. Karena prosedur ablasi, lebih dari 90% bisa menyembuhkan pasien dengan aritmia. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, prosedur ablasi adalah prosedur yang sangat aman, sehingga tidak perlu takut untuk menjalani prosedur ablasi atau pemeriksaan listrik jantung. Kalau Bapak Ibu ada gangguan irama jantung atau kelainan irama jantung, silakan ketemu dengan dokter aritmia untuk memastikan kelainan dan diagnosisnya, dan kalau membutuhkan prosedur, tidak perlu takut.